Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla Bustanul Ulum Kampung Kebonjaya rahimahullah. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala, terutama ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita tiap hari. Matur muga saged istiqomah sedaya bareng ngaos matur mugi kula kaliyan saya lan kedua orang kita, semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih malam hari ini termasuk malam yang berada di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Di samping juga bersama dengan turunnya air hujan, mudah-mudahan turunnya air hujan ini pertanda turunnya rahmat saking besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu wasallam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal dhulumati ilal nur. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya asal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu saya yang mulia, saat dereng ngaosipun milai, monggo seperti biasa kita mulai kalian maos Fatihah sepeda. Saat dereng dipun mulai kali tawasul dumateng Kanjeng Nabi lan ulama guru-guru kita saya kersane ngawasi saged dados ilmu yang manfaat barokah fid dunya wa dunya akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidina ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam Jilani radhiyallahu anhu wa khususna mu'allifi hadzal kitab fa mudarrib al-mujib sahih bisujah wa usulna jami'i muassisi jama'iyah Nahdlatul Ulama wa usulna jami'il awliya Islam wa jami'il masyayikh sagiri wa muslimin wa usulna Rabi Hamid bin Abdullah bin Umar wa Sirwan wa ila jami'i awliya hadhil baldah khususan al-Habib Alwi bin Segah wa Segah Kebonagum wa usulna al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segah wa Gersi wa usulna al-Habib Solah Tanggul wa usulna al-Habib Ja'far bin Segah Basran wa usulna al-Habib Lufi bin Ali bin Asyid Yahya Bukarwan wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li 'ala'i kalimatillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para rawuh saya yang mulia, kemarin kita membahas seputar mandi-mandi yang disunahkan niku mboten tuntas. Saking kita tuntasaken nggih. Ranten kemarin kita menyinggung seputar
kemuliaan atau keutamaannya bulan Rajab. Oleh karena itu pada malam ini kita fokus untuk menyelesaikan bab yaitu tentang mandi-mandi yang disunatkan yang jumlahnya ada 17. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wal ihtisalatul mas'unatu 17 ghuslan. Ghuslul jum'ati li hadriha wa waqtuhu min al-fajr as-sadiqi. Faslun utawi fasal nerangaken wal ihtisalu utawi pira-pira adus al-masnunatu kang disunnahaken 17 iku ana 17 ghuslan apane aduse. Adapun mandi yang disunatkan itu jumlahnya ada 17, versinya kitab Fathul Qorib ini. 17 itu yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jumat li hadiriha bagi orang yang mau mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Adapun bagi yang tidak mau mendatangi sholat Jumat, contohnya orang perempuan atau orang yang bepergian atau musafir maksudnya, maka tidak disunnahkan mandi Jumat. Waktu minal fajr as-sadiqi, adapun waktunya pelaksanaan salat mandi Jumat, mandi sunat Jumat ini dimulai sejak terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu sholat subuh sampai menjelang pelaksanaan sholat Jumat yaitu waktu zuhur. Dados menawi wonten tiyang mandi niat mandi Jumat tapi mandinya sebelum masuknya waktu subuh niku boten termasuk mandi Jumat, berarti mandi biasa gitu. Untuk mandi sunnah itu tidak ada bedanya dengan mandi wajib, dalam arti kewajiban untuk membasuh seluruh anggota badan bagian luar persis seperti di mandi wajib. Bedanya cuma ada di niat. Beda halnya dengan mandi biasa. Mandi biasa yang hukumnya mubah niku walaupun mandi setengah badan boten napa-napa. Walaupun boten keramas boten napa-napa. Tapi kalau mandi sunnah ini sama dengan mandi wajib pelaksanaannya. Cuma bedanya ada di niatnya saja. Untuk mandi biasa, maksudnya bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, yang hukumnya mubah, ketika kita niati untuk kebaikan, nanti jadinya sunnah. Kulo niat siram kersane tambah semangat ibadah, kersane wiridane mboten ngantuk, lah itu sunnah hukumnya. Tapi tetap derajatnya berada di kualitasnya mandi sunnah yang disebutkan jumlahnya ada 17 di kitab ini. Yang kedua yaitu wa ghuslul aidaini ayil fitri wal adha. Nomor 2, 3 yaitu mandi untuk mendatangi sholat hari raya 2 yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa dakhulu waqtaha hadzal ghusli binisfil laili. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai pertengahan malam atau separuhnya malam. Kalau lihat jam berarti dimulai jam 12 ke atas. Terus wonten tiyang niat mandi untuk mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dimulai dia mandinya habis sisa niku betul termasuk, karena dimulainya atau startnya dimulai setengah malam atau separuhnya malam, berarti jam 12 ke atas. Wal istisqai nomor sekawan, mandi untuk mendatangi sholat istisqa. Ai talabas suqya minallahi, tegese nedhi siraman hujan saking Allah Ta'ala.
Terus wonten namine salat niku salat istisqa. Salat istisqa itu hukumnya sunnah dan dilaksanakan ketika terjadi kemarau yang panjang, kemarau yang lama, sehingga disunnahkan untuk melaksanakan salat istisqa, salat amre nedhi turunnya hujan saking ngersanipun Allah Ta'ala. Niku sakderenge pelaksanaan salat disunnahkan mandi sunat untuk mendatangi salat istisqa. Kapan waktunya? Ya sebelum pelaksanaan salat. Mboten enten ketentuan mulai jam berapa karena salat istisqa mau dimulai jam berapa. Niku kondisional sifatnya nggih atau relatif. Wal khusufi lil qamari. Mandi sunnah selanjutnya yaitu mandi untuk mendatangi sholat khusuf atau sholat gerhana lil qamari untuk bulan. Kita kalau ada gerhana bulan itu kita disunnahkan untuk sholat gerhana bulan. Bagi orang yang mau mendatangi atau mengikuti sholat gerhana bulan, disunnahkan dia itu untuk mandi sunnah li khusufil qamar. Niate usul nawaitul usla li adai li adail khusufil qamari. Kula niat siram untuk mendatangi atau mengikuti pelaksanaan salat gerhana bulan. Jawi mawon boten menapa niat. Wal khusufil syamsi. Nomor selanjutnya yaitu mandi sunnah untuk mendatangi pelaksanaan sholat gerhana matahari. Bedanya kalau gerhana bulan dilaksanakan malam hari berarti ya. Kalau matahari siang hari. Ketika kita menyaksikan ada gerhana matahari, biasa diumumkan riyen, kita kalau niat atau hajat ingin mengikuti sholat gerhana matahari, terlebih dahulu kita disunnahkan untuk mandi sunnah untuk mendatangi sholat gerhana matahari. Wal ghusli min ajali ghuslil mayyiti. Wal ghusli lan adus min ajali ghuslil mayyiti krana arae ngedusi mayit. Musliman iku padha uga ana apa mayit alis musliman kana au kafiron, kana ana apa mayit au kafirun utawa iku kafir. Selanjutnya yaitu mandi karena habis memandikan mayit atau jenazah, baik jenazahnya orang Islam atau jenazahnya orang kafir. Ya saya wak mudin dibarengi kali anggota keluarga. Niku sak sampune ngedusi keluarga sing sampun pejah, niku disunahkan untuk mandi sunnah habis memandikan jenazah. Niku sunnah hukumnya. Bagi yang tidak mengikuti memandikan jenazah boten sunnah. Ini bagi yang memandikan saja. Dan yang memandikan ini selain wa'mudin itu diambilkan dari anggota keluarganya, mahramnya maksudnya. Tidak boleh orang lain kecuali darurat, kecuali boten termale. Itu pun harus keadaan tertutup memandikan mayat itu, dan menutup aurat semuanya. Untuk pembahasannya nanti ada pasal tersendiri nggih. Niki dituntasaken mawon nggih. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Lan aduse wong kafir idza aslama nalikalane mlebu Islam sapa kafir. Orang yang baru masuk Islam, istilahnya napa niku? Mu'alaf ya. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf itu disunahkan mandi karena dia masuk Islam.
kula niat atus keranten kula sampun mlebet Islam. Niate ngoten Jawi mawon. Dengan catatan illam yajnub fi kufrihi, nalikalane ora tau junub sapa wong kafir sing mlebu Islam menika fi kufrihi ing dalem waktu kafire. Awalam tahid utawa ora tauhid al kafiratu sapa wong kafir wadon. Jadi kalau ada orang masuk Islam atau mu'alaf, kalau dia selama belum masuk Islam itu tidak pernah junub, maka dia disunahkan mandi sunnah karena masuk Islam. Atau orang masuk Islam tapi orang perempuan, dia selama belum masuk Islam tidak pernah haid, maka dia disunahkan untuk mandi sunnah karena masuk Islam. Wa illa, apabila dia pernah junub, yang laki-laki tadi itu, atau yang perempuan pernah haid, wajibal wuslu ba'dal islami, maka wajib al wuslu abatus ba'dal islami ing dalem sakwise mlebu Islam. Ketika orang yang masuk Islam tadi itu dulu sewaktu belum Islam pernah junub, atau yang perempuan pernah haid, maka mandinya bukan mandi sunnah lagi, tapi mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Kalau yang haid, hadas besar saking haid. Kalau yang nifas, hadas besar saking nifas. Ini menurut pendapatnya pengarang kitab niki. Fil asahi mugi qaul kang sahih, atau qaul atau pendapat yang kuat. Wakilah niki wonten pendapat lintu niki. Lan den ucapaken menurut dawuhe ulama lintu, yaskutu iku dadi gugur apa adus idza aslama nalikane mlebu Islam sapa wong kafir wau nika. Menurut pendapat lain, orang yang masuk Islam, maka sewaktu dia belum masuk Islam, kewajibannya baik dia itu pernah junub atau pernah haid itu gugur. Makanya dia tidak wajib mandi besar ketika masuk Islam walaupun dulu pernah junub atau pernah haid. Ini pendapat yang lain. Kita dipersilakan untuk mengikuti pendapat yang mana. Tapi secara etika lebih baik kita mengikuti pendapat yang pertama tadi itu, yang lebih sahih. Wal majnuni lan adus krana arahe sak sampune dosawu edan. Wal muma'ale lan ayan-ayanan idza afaqa nalikane sampun waras sapa wong edan lan wong kang ayan-ayanan wau nika. Walam yatahaqqaq lan ora dadi nyata min huma saking wong kang edan lan wong kang ayan-ayan wau nika inzalun apa metu mani ing dalem nalikalane edane utawa tepak ayan-ayanan. Orang yang baru sembuh dari gilanya, baik gilanya lama atau sebentar, atau orang yang baru sembuh dari penyakit ayan, tidak sadar maksudnya, dia disunahkan untuk mandi sunnah. Mandi sunnah karena mantun gendeng berarti ya. Lah ayan niat adus sunnah keranten sampun waras saking ayanan niate ngoten. Ini dengan catatan walam yatahaqqaq lan dengan catatan ketika di masa gilanya atau di masa dia terkena ayan tadi itu tidak ada indikasi atau tidak ada tanda-tanda dia itu keluar mani. Banyak yang maksudnya ada saksi yang menyaksikan dia tidak pernah keluar mani sewaktu dia itu gila atau sewaktu dia itu ayan-ayanan.
fa in tahaqqaqa mongko lamun dadi nyata minum saking wong kang edan lan wong kang ayan wong nika inzalun apa inzal atau mutumani wajaba mongko wajib al wuslu apa adus ala kullin ing atase saben-saben minhuma saking wong edan lan wong kang ayan-ayan. Kalau ada orang gila atau orang ayan-ayanan dan ada saksi yang menyaksikan kalau keduanya itu pernah keluar air mani atau junub, maka hukum mandinya ini menjadi wajib, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wal huslu inda iradatil ihrami, wal huslu lan adus inda iradatil ihrami ing dalem nalikalane ngarepaken ibadah atau ihram. Niki babe seputar haji ke bawah niki. Terus di ritualnya ibadah haji itu banyak sekali mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama ketika dia itu mau melaksanakan ihram. Ihram niku persiapan di luarnya kota Mekah untuk mengambil mikot. Mikot itu maksudnya tempat untuk melaksanakan dimulainya ihram. Pakaiane nggih kados napa tiyang jalan niku anduk ngoten niku. Kados anduk niku. Dan niku ketika dia mau melaksanakan ihram, dia disunahkan mandi dulu. Mari ngoten wal huslu lidukhuli Makkah. Ketika dia sudah memasuki kota Mekah, maka dia juga disunahkan mandi malih. Mandi karena mau memasuki kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafata, mari ngoten disunahkan malih ketika dia wukuf di Arafah. Saderenge pelaksanaan wukuf disunahkan mandi sunnah untuk pelaksanaan wukuf. Fi Dzul Hijjah ing dalam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walil mabiti lan adus sunnah krana nginep di Muzdalifah ing dalam Muzdalifah. Wali ramyil jimari lan mandi sunnah krana arahe nglempar jumroh as-salati kang telu. Fi ayyami tasriki ing dalam pira-pira dina tasrik. As-salasati kang telu. Fa tasilu li ramyi kulli yaumin minha huslan. Fayang tasilu mongko atus sapa wong lirambi kulli yaumin krana arahe balang lirambin krana arahe balang jumrah kula yaumin ing dalem saben-saben dina minuma saking telu. Jadi melempar jumrah di hari tasrik yang jumlahnya 3, tiap harinya dia disunahkan untuk mandi sunnah. Berarti jumlahnya ada 3 ya. Tiap 3 hari berturut-turut disunahkan mandi sunnah. Amma ramyu jumratil aqabah, adapun untuk jumroh aqabah, balang jumroh aqabah fi yaumin nahri ing dalem dinten nahar atau di hari raya Idul Adha, fala yahdasilu moko ora den sunah fala moko ora usatus lahu iku kadhe wong likorbi zamani krono parke zamane min huslil wukufi saking adus wukuf. Untuk jumroh aqabah karena waktunya berdekatan dengan wukuf di Arafah, sama-sama tanggal 9 maksudnya, maka ini tidak disunahkan untuk mandi karena sudah diwakili mandi untuk wukuf di Arafah. Niki babe haji niki. Pokoke mangke panjenengan menawi badhe haji niku wonten mutawife biasa, wonten bagian sing nerangaken seputar pelaksanaan haji mulai saking awal sampai pertengahan prosesnya sampai akhir. Niku kedah
lek menawi pengin napa jelase kedah langsung praktek. Istilahnya manasik biasanya. Niki untuk pengetahuan mawon. Wal huslu lit tawafi lan adu sunnah krana arai nglakoni tawaf. Tawaf niku muteri Ka'bah ping 7. Niku sakderenge tawaf jenengan disunahkan mandi sunnah dulu. Usanawaitul husla li ada'i tawafi sunnatan lillahi ta'ala. Kula niat adus krana arai nekani tawaf sunnah karena Allah Ta'ala. Maksudnya mandinya mandi sunnah. Kula niat adus sunnah krana arai nekani ibadah tawaf. Wa baqiyatul ihsali al-masnunatu madhkuratun fil mutawwalat. Pun sing mulai ihram mari ngoten memasuki kota Mekah, terus wukuf di Arafah, terus menginap di Musdalifah, balang jumroh sing 3 sampai sing terakhir tawaf niki mangke saged dipraktekaken ketika manasik haji. Ranten niki untuk saat ini cuma pengetahuan mawon. Ranten untuk detailnya itu kedah dipraktekaken. Matur muga asal barokah apa membahas seputar haji kita sedaya saged ditadiraken Allah Taala saged ziarah ilal Makkah al Mukarramah wal Madinah Munawwarah baik untuk ibadah haji maupun ibadah umroh. Adapun untuk sunnah-sunnahnya haji yang lainnya, sunnah mandi-mandi sunnah yang lainnya ini juga masih ada yang disebutkan di kitab-kitab yang lebih tebal lagi atau keterangannya lebih panjang lagi. Kalau versinya kitab ini jumlahnya ada 17. Di antara 17 ini tidak ada namanya mandi untuk mendatangi bulan-bulan yang mulia seperti Rajab kan betul terkini atau bulan-bulan yang mulia lainnya Rajab yang jumlahnya bulan yang mulia itu ada 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan jajar terus nih. Terus yang Rajab ini buatan berurutan, tapi di luarnya 3 yang berurutan tadi itu. Itu ketika kita memasuki bulan-bulan yang mulia, kita juga dianjurkan untuk mandi sunnah untuk menghormati datangnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang jumlahnya ada 4 tadi itu. Sampun seputar mandi-mandi yang disunahkan niki alhamdulillah sampun rampung. Samangkin dalam buka pertanyaan menawi wonten sing kirang saged difahami monggo saged dirembak sareng-sareng. Monggo. Nggih. Monggo, Pak. Oh, tenang. Menawi wonten tiyang pingin lampai mandi sunnah tapi berhalangan, mungkin karena sakit sehingga oleh dokter tidak diperbolehkan untuk menyentuh air, karena kalau menyentuh air nanti berakibat fatal, maka bisa diganti dengan tayamum. Terus niat tayamumnya untuk mandi sunnah yang dituju nopo pada mandi nopo jenengan kan pilihan kata nih. Maka babnya untuk pertemuan lagi kita bahas seputar tayamum nggih. Karena kalau mengikuti kitab niki sak mantune judul atau fasal mandi-mandi yang disunahkan niki wonten faslun wal masku alal khuffaini, ini membasuh muza. Muza niku sepatu saking kulit niku. Niki keterangannya panjang niki. Sedangkan sak mangken mboten enten gunan. Napa langsung teng tayamum mawon nggih?
karena napa mados sing relevan sing sesuai kali keadaan. Iki panci kitab yang dikarang memang zaman dulu memang